Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Kaifa Kusnul Khotimah dengan NIM 230416018 kelas 23A1 Akuntansi. Pada video kali ini, kita akan mengenal nih jenis-jenis pajak penghasilan di Indonesia dan tata cara pelaporannya. Yuk kita bahas. Di dalam dunia pajak, kita akan menjelajahi berbagai jenis pajak penghasilan di Indonesia dan tata cara pembayaran, juga tata cara pelaporannya. Pajak penghasilan itu apa sih? Pajak penghasilan itu adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi dan badan usaha. Pajak ini menjadi sumber utama pendapatan negara loh. Jenis pajak penghasilan itu antara lain terdiri dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 Ayat 2, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29, dan PPh Pasal 15. PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Yang selanjutnya PPh Pasal 22. Itu adalah pajak penghasilan yang dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. PPh Pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Yang selanjutnya adalah PPh Pasal 4 Ayat 2 atau PPh Final. Pajak penghasilan yang dikenakan atas beberapa jenis penghasilan yang didapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final serta tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. PPh Pasal 25 itu adalah pajak yang dibayar secara angsuran setiap bulannya dalam tahun pajak berjalan dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Nah, selanjutnya ada PPh Pasal 26, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain BUT dari pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, dan perwakilan perusahaan luar negeri. PPh Pasal 29, pajak penghasilan atau PPh kurang bayar yang tercantum dalam SPT tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh dalam kurung jenis PPh Pasal 21, jenis PPh 22, jenis PPh 23, jenis PPh 24, dan PPh Pasal 25. Yang terakhir adalah PPh Pasal 15. PPh Pasal 15 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada industri-industri tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang PPh. Selanjutnya kita masuk ke tata cara pembayaran pajak, yaitu ada 3 cara. Yang pertama, online banking. Yang kedua, menyetor langsung ke kantor pos atau lewat teller bank. Yang ketiga, menggunakan layanan online pajak. Selanjutnya, tata cara pelaporan pajak. Ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah kumpulkan seluruh dokumen dan informasi terkait penghasilan dan pengeluaran yang diperlukan dalam pelaporan. Yang kedua, hitung besaran pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Yang ketiga, lakukan pelaporan surat pemberitahuan tahunan atau SPT secara online maupun offline sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Yang selanjutnya ada pengisian dan penyampaian SPT. Ada 3 langkah. Yang pertama, siapkan dokumen pendukung yang diperlukan seperti bukti potong, bukti setoran pajak, dan catatan keuangan. Yang kedua, pastikan untuk menyampaikan SPT tahunan sebelum batas waktu yang ditentukan, yaitu tanggal 31 Maret. Yang ketiga, SPT tahunan dapat disampaikan secara online melalui e-filing atau secara manual dengan mengunjungi kantor pajak.
Baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.